Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba. Ya, nah, di tanggal 25 November ini, yang mana mau akhir tahun, ada berita mengejutkan yang tiba-tiba keluar tentang pinjaman online. Dan berita ini juga bisa membuka tabir sebenarnya tentang pinjaman online tersebut. Ya, langsung saja kita lihat beritanya dari Tribun News. Ya, ini bukan berita Tribun News, tapi Tribun News ngambil dari video parlemen DPR saat rapat gitu kan ya, dan dia ngambil inti-intinya saja gitu. Langsung saja kita lihat dari sini ya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Dede Indra Permana Sudiro, menyoroti maraknya kasus pinjaman online setelah Polri mengungkap 2 jaringan pinjol ilegal yang menjerat lebih dari 400 korban dengan kerugian miliaran rupiah pada 23 November 2025. Nah, anggota DPR bersuara ketika Polri sudah menggerebek atau menangkap para pinjol-pinjol ini. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa DPR baru bersuara ketika pinjol-pinjol ini ditangkepin? Kenapa sebelum ditangkepin DPR bersuara dulu? Ya, mewakili suara rakyat untuk menutup pinjol-pinjol yang ada di Indonesia. Tapi ini ya penegak hukum dulu, ya kan? Tanpa aba-aba dari wakil rakyat, dari suara rakyat, ya. Ketika penegak hukum, polisi sudah menutup pinjol, baru bersuara, gitu kan. Ini ada dua sebenarnya, ya kan ya. Entah satu ehem-ehem, ya kan. Yang keduanya karena memang malu DPR itu, ya. Malu guys, harusnya mewakili suara rakyat, tapi ya malah didahului oleh penegak hukum gitu ya. Bang, yang nomor satu ehem-ehemnya itu kenapa? Ya nggak tahu, ya kan? Karena setelah ditangkap DPR-nya baru buka suara gitu loh. Ya kan, itu kan waduh menimbulkan fitnah. Ya kan? Pikirannya macam-macam jadinya rakyat nih. Kenapa selama ini diem saja, tapi ketika sudah ditangkapi, sudah ditutup pinjol-pinjol ini baru buka suara. Oke, kita lanjut dulu. Dia menyatakan temuan tersebut hanya bagian kecil dari persoalan yang jauh lebih besar. Dede menilai persebaran pinjol baik berizin maupun ilegal semakin memprihatinkan. Nah, persebaran pinjol baik berizin maupun ilegal semakin memprihatinkan, guys ya. Jadi tidak hanya kita-kita saja yang merasakan ya, yang namanya pinjol-pinjol atau pindar-pindar yang berizin ini merasakan juga, tapi sudah sampai ke wakil rakyat. Ya, apakah kita bisa mengandalkan wakil rakyat DPR? Mungkin bisa, mungkin saja gitu. Tapi sampai saat ini di tahun 2025 yang kita ingat anggota DPR ini disatroni rumahnya, ya. Disatroni rumahnya oleh rakyat Indonesia. Kenapa? Ya mau main mungkin ya, tapi mainnya begitu, ya kan? Oke, selanjutnya. Ia menegaskan layanan pinjol tidak dapat dianggap sebagai solusi finansial bagi masyarakat. Nah, ya, pinjol tidak bisa menjadi solusi finansial bagi masyarakat. Udah nggak bisa. Jadi OJK tuh gimana sih? Semua orang sudah fix berpendapat bahwa pinjol bukanlah solusi finansial. Oke, lanjut. Dalam paparannya, Dede menjelaskan bahwa banyak masyarakat terjebak karena menganggap pinjol bisa menyelesaikan masalah. Nah itu, ya maaf ya saya potong-potong ya. Itu karena tidak ada edukasi dari OJK, guys. Ya, OJK yang seharusnya mengedukasi masyarakat tentang bahaya pinjol ini itu selalu ditutup-tutupin bahayanya itu. Ya, edukasinya itu selalu pinjamlah ke pinjol-pinjol yang berizin, yang ini, yang itu, yang ya kan, jangan yang ke ilegal. Selalu itu terus dari tahun 2022 sampai tahun 2025. Oke, kita lanjut dulu. Padahal justru membawa mereka masuk ke lingkar utang yang lebih dalam. Legislator fraksi PDI Perjuangan itu mengatakan kemudahan akses membuat masyarakat tergoda mengambil pinjaman tanpa memahami konsekuensi biaya layanan, bunga, dan penalti. Situasi tersebut mendorong peminjam mengajukan pinjaman baru di aplikasi lain untuk menutup kewajiban sebelumnya. Akibatnya, mereka terperangkap dalam pola gali lubang tutup lubang yang berisiko tinggi dan menimbulkan tekanan mental bagi peminjam serta keluarga. Melihat besarnya kerugian dan risiko sosial ini, Dede mendorong pemerintah, OJK, dan aparat penegak hukum memperkuat pengawasan serta menindak tegas penyelenggara bermasalah. Janlau Tribun E. Ya, Dede, anggota DPR tadi meminta menindak penyelenggara yang bermasalah. Sudah seperti itu saja, seperti biasa, ya kan mungkin hanya sebuah apa kalau kata Pak Prabowo omon-omon gitu ya, wacana, ya kan, wis gila gitu kan.
cuman keren-kerenan mungkin gitu ya. Sekarang mari kita lihat komentar-komentarnya gitu ya. Di sini ada yang bilang, woi, coba kita lihat dulu ya di sini ya. Catat, salah satu faktor ekonomi masyarakat hancur adalah pinjol. Satunya lagi adalah judul. Pemerintah nggak usah muluk-muluk muat agenda penguatan ekonomi masyarakat. Berantas saja keduanya dan rasakan dampaknya. Jangan takut negara nggak dapat uang dari judul dan pinjol. Uang haram nggak akan berakhir manfaat. Gitu ya. Betul, ya saya setuju nih. Ya kan, ibaratnya seperti rumah lagi kebakaran, ya kan, apinya nggak dimatiin tapi dikuatkan bangunannya. Gitu loh. Ya kan? Ya, pasti kan kepanasan tukangnya ini. Harusnya kan matiin apinya dulu, ya kan, baru bangun lagi. Gitu, baru bangun bisa, baru terasa manfaatnya. Gitu loh. Harusnya hapus dulu pinjolnya, judulnya. Guys, ini harus saya buka di sini dan bukan gimana-gimana. Kalau salah, silakan koreksi. Jadi begini, pasti ada masyarakat yang pakai pinjol dan judul dan dia ini tidak mengerti konsekuensinya. Nggak mengerti konsekuensinya. Oh, judul lagi rame gitu kan. Kayaknya bisa kaya cepet. Belum lagi kreator-kreator yang ya kan, promosiin judul. Terus OJK masih menyimpan resiko-resiko dari pinjol tersebut. Gitu ya. Jadi orang ini buta. Ya, banyak orang, tidak semua ya, tapi banyak masyarakat yang buta akan resiko-resiko tersebut. Ya. Jadi masih mending dihapus saja. Toh lagian hanya judul dan pinjol. Judul dan pinjol itu apakah sudah ada dari dulu dan bermanfaat di Indonesia? Kan tidak. Ya, di zaman Pak SBY ada nggak pinjol dan judul? Ya kan? Tidak ada. Ya, atau mungkin ada, tapi kan nggak se-booming ini. Tidak diiklankan. Artis ngiklan judul, artis influencer ngiklan pinjol. Gitu ya. Pinjol ilegal dibiarkan. Pinjol legal makin menjamur. Gitu ya. OJK-nya meng-ACC dan lain-lain. Jadi memang benar ya. Tidak usah muluk-muluk muat agenda penguatan ekonomi masyarakat, berantas saja dulu kedua-duanya. Ya, karena ketika rumah kebakaran yang pastinya harus diselesaikan dulu adalah apinya, bukan malah membuat bangunan yang kokoh. Nah guys, sekian dulu video kali ini. Semoga bagi kalian ya yang masih gitu ya, masih menerima teroran dari DC gitu kan, laporkan. Kalau ada teror, kalau ada ancaman, kalau sumber data, segera laporkan pinjol-pinjol ini. Karena pinjol-pinjol ini sedang disorot dan sepertinya akan ditindak oleh pemerintah kita. Kalau bukan OJK, maka penegak hukum yang lain saja. Ya. OJK mungkin bisa dibilang, ya walaupun nggak 100% benar ya, OJK kalau untuk masalah penegakan di pinjol kurang, ya kurang bisa gitu kan. Maka dari itu mungkin penegak hukum yang lainnya. Ya kalau bisa damkar aja sekalian gitu ya, ngebubarin pinjol gitu kan. Oke? Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.